Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Skoran di channel YouTube Profit Kece. Salam waras. Baik, pada video kali ini saya berbicara tentang apa itu Internet of Things, ya. Dan ini merupakan salah satu pilar pengembang daripada revolusi industri 4.0 itu sendiri. Jadi saya pikir ini penting, ibarat masuk rumah baru ya. Kita masuk ke rumah baru, kita harus tahu isinya di mana, pintu keluarnya di mana, ventilasinya di mana, kipas dan lain sebagainya. Kita harus uh, mengerti dulu isi rumah, fungsi setiap isi rumah dulu. Nah, dari situ barulah kita bebas untuk beraktivitas. Begitupun di era teknologi ini. Era teknologi atau era digital ini merupakan satu rumah ya, satu ruang sendiri yang menuntut kita untuk harus mengerti setiap sudut, setiap sisi, dan setiap isi ruang tersebut dengan berbagai macam fungsi-fungsinya. Maka dari itu ya, sebelum kita berbicara lebih jauh berkaitan dengan dampak-dampaknya, ya saya pikir kita harus mengerti dulu. Kita harus kenal dulu siapa itu revolusi industri 4.0. Terus kaki tangannya ada di mana, jaringan-jaringannya ada di mana. Nah, kita kenali supaya kita mudah untuk mencari tahu, atau kita melihat, atau kita memposisikan diri untuk melihat setiap tantangan-tantangan ini sebagai sebuah peluang atau sebuah kesempatan kita bisa untuk menjemput peluang-peluang tersebut untuk bisa berkarya. Namun, sebelum kita berbicara lebih jauh, seperti biasanya untuk Anda yang baru bergabung di channel YouTube ini, jangan lupa untuk berikan subscribe dan silahkan share video ini ke orang-orang terdekat Anda supaya mereka juga mendapatkan ilmu yang sama, dan jangan lupa untuk berikan komentar berupa rekomendasi ataupun saran berkaitan dengan isi konten atau video yang kami buat. Saya pikir video ini sangat penting untuk kita generasi milenial ya, untuk mengekspresikan diri, untuk melihat ini sebagai sebuah peluang. Untuk itu jangan skip video ini, simak terus video ini sampai selesai setelah yang satu ini. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, bahwa pada video kali ini kita akan kenali apa itu Internet of Things, cara kerja dan manfaatnya ya. Itu. Nah, sebagaimana yang dilansir oleh Wired, IoT adalah teknologi yang memungkinkan satu objek untuk mampu berkirim data lewat koneksi tanpa bantuan komputer dan manusia. Ya. Jika menilik kembali sejarah, ya, istilah IoT pertama kali disebut oleh ahli teknologi asal Inggris, Kevin Ashton, yang mana dia deskripsikan teknologi ini sebagai mata dan telinga dari komputer. Itu. Nah, menariknya, jauh sebelum istilah IoT dicetuskan Kevin, ya, ahli teknologi lulusan Manchester Institute of Technology, John Romkey, telah menciptakan perangkat pintar IoT pertama di dunia pada tahun 1990. Nah, perangkat teknologi tersebut adalah alat pemanggang roti ya, yang dikendalikan lewat komputer milik Romkey. Nah, unsur-unsur Internet of Things secara teknis, IoT memiliki sejumlah komponen teknologi pendukung yang memungkinkannya bekerja secara maksimal. Nah, apa itu? Yang pertama, sensor. Ya. Nah, sensor mampu mengubah perangkat IoT tepatnya pada berbagai jaringan, ya, dari yang sistem pasif berubah menjadi aktif dan terintegrasi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan atau artificial intelligence or AI menjadi salah satu benang merah yang menghidupkan IoT. Itu. Nah, perlu Anda ketahui bahwa dengan IoT, perangkat ini bisa berkomunikasi secara pintar. Ya. Lebih dari itu, perangkat IoT yang dibekali AI akan bisa melakukan kemampuan analisis yang lebih kompleks, seperti koleksi data, mengatur jaringan,
bahkan mengembangkan algoritma. Dengan demikian ya kehadiran AI dan perangkat IoT juga mereka dapat melakukan aktivitas sendiri tanpa harus menerima instruksi dari pengguna atau user. Nah, yang ketiga, koneksi jaringan. Perlu Anda ketahui bahwa koneksi jaringan juga menjadi komponen penting dalam IoT untuk bisa berkomunikasi secara lancar. Begitu. Untuk itu ya konektivitas yang diperlukan sejatinya harus berjalan stabil, ya. Nah, tetapi tidak perlu hadir dalam load ukuran besar, begitu. Yang keempat, perangkat mikro. Kehadiran perangkat mikro atau berukuran kecil dapat meningkatkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas performa IoT. Gitu. Tidak hanya itu, belum lagi semakin kencangnya perangkat juga akan memiliki nilai biaya yang semakin sedikit. Nah, itu. Seperti apa cara kerja Internet of Things? Tidak cuma sekedar menganggap sebagai istilah keren saja. Lebih dari itu. Keberadaan IoT di era transformasi digital seperti sekarang begitu diperlukan bisnis di berbagai sektor industri. Gitu. Nah, berkat kehadiran IoT juga akhirnya bisnis juga bisa berevolusi dengan sukses, menciptakan inovasi dan layanan canggih dengan teknologi pintar dan terintegrasi tentunya. Nah, bentuk komunikasi pintar ini adalah machine to machine atau M2M ke manusia sebagai pengguna atau user, ya. Jadi singkatnya, IoT akan menjadi teknologi yang memungkinkan segala hal terkoneksi dengan internet, ya. Nah, misalnya mengontrol perangkat rumah seperti AC, kulkas, atau TV, kini bisa dilakukan secara remote dari satu perangkat saja, ya, di smart office maupun komponen ruang pintar lainnya. Nah, untuk lebih lengkapnya, simak penjabaran berikut ini. Nah, sekarang kita melihat contoh penerapan Internet of Things di berbagai industri. Anda perlu ketahui bahwa IoT memiliki banyak contoh penerapan di keseharian kita. Bahkan beberapa di antaranya mungkin Anda baru sadari jika penggunaannya sangat berguna untuk membantu aktivitas. Nah, apa saja? Berikut ulasannya. Yang pertama, transportasi. Kendaraan otonomos menjadi salah satu bentuk perwujudan teknologi IoT di ranah transportasi, ya. Dengan demikian ya penggunanya akan bisa menjalankan mobil tanpa harus mengemudinya secara langsung. Adapun perusahaan otomotif yang kini telah menerapkan teknologi tersebut adalah Tesla milik Elon Musk. Ya. Nah, 2. Smart City. Keberadaan IoT dapat membantu Smart City, khususnya dalam monitor, ya, dan mengelola keberadaan lingkungan sekitar secara real time, seperti memantau traffic lalu lintas, ya, atau banjir, atau mengecek kondisi debit air di waduk, serta memantau kondisi laut untuk aksi mitigasi bencana ke pelaut dan nelayan, ya, itu. Nah, yang ketiga, kesehatan. Anda perlu ketahui juga bahwa industri kesehatan menjadi salah satu yang sangat identik dengan dan ideal dengan penerapan IoT. Gitu. Nah, kini sudah banyak inovasi baru yang memanfaatkan IoT untuk mendukung proses pengobatan untuk berjalan secara efektif dan aman, seperti pengecekan detak jantung, mengukur kadar gula, melakukan MRI, ya, bahkan bedah. Keempat, energi. Anda juga harus tahu bahwa sekarang ada banyak kendala yang muncul di industri energi, ya, seperti masalah polusi, pemborosan sumber daya, dan masih banyak lagi. Itu. Dengan kehadiran IoT,
masalah-masalah tersebut diyakini dapat berkurang. Contohnya, IoT bisa menciptakan sensor cahaya yang bisa mengurangi penggunaan energi. Selain itu, IoT juga mampu melakukan penjadwalan pada perangkat smart home, ya, seperti mesin cuci, microwave, kulkas, dan TV. Anda juga harus ketahui bahwa ada 3 manfaat IoT yang bisa dirasakan oleh Anda sebagai pengguna. Apa saja itu? Yang pertama, efisiensi. IoT menjadi penunjang efisien dalam bekerja dan beraktivitas sehari-hari. Karena semakin banyaknya jenis koneksi yang diciptakan, maka semakin kecil jumlah waktu Anda dalam menyelesaikan tugas tersebut. Dengan demikian, ya, efisiensi kegiatan Anda akan terjaga dengan IoT. Ya, itu. Yang kedua, monitor kegiatan secara praktis. Nah, diyakini bahwa IoT dapat mengontrol dan memonitor seluruh kegiatan lebih mudah. Bahkan dapat merekomendasikan alternatif kegiatan atau pekerjaan yang lebih gampang. Begitu. Yang ketiga, koneksi lebih mudah. Konektivitas antar perangkat akan menjadi lebih mudah. Karena semakin baiknya koneksi antar jaringan berjalan, maka sistem perangkat IoT Anda akan berjalan cepat dan efektif. Ya, gitu. Jadi itu ya, Internet of Things. Pada video berikutnya kita akan berbicara tentang cara kerja daripada artificial intelligence. Jadi IoT dengan artificial intelligence ini merupakan perangkat paling penting. Ya, bahkan diyakini sebagai mata dan telinga daripada teknologi itu sendiri, daripada komputer. Saya pikir ini penting untuk harus dimengerti, harus dipahami supaya kita tidak kaget ya, kita tidak shock ketika ada teknologi yang baru dihadirkan seperti mobil tanpa pengemudi atau pengendara ya, atau mungkin hanya mematikan atau menghidupkan lampu dengan teknologi, dengan di HP atau lain sebagainya. Itu beberapa tahun lagi akan kita hadapi. Saya pikir demikian saja yang bisa saya share untuk Anda semuanya. Terima kasih. Salam waras.